Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, seluruh bagian otak ilo pitu walawambu malam ini penerimaan suatu mukjizat yang diterima semalam karena perjalanan otak ilo pitu walawambu memasuki langit. Karena tak ilo pitu walawambu ini wujud cinta kasih kepada kalian semua. Oleh karena itu tak ilo pitu memperjuangkan kalian semua agar kalian bisa untuk masuk di dalam makom langit. Karena tak ilo pitu ini benar-benar merupakan perwujudan dari kakeknya. Karena perjalanan semalam benar-benar Allah telah menurunkan suatu wujud daripada nurnya Muhammad. Karena wujud dari nur Muhammad ini dari qadim Allah. Oleh karena itu malam ini ta ilo pitua memberikan suatu wujud mukjizat yang diterima dari langit. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilo pitu walawambu benar-benar sudah memahami makom-makom ilmu yang sudah dipaparkan 3 hari yang lalu. Oleh karena itu tak ilo pitua malam ini mengingatkan kembali agar kalian benar-benar sudah mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan diri. Wujud yang mempersiapkan diri ini benar-benar sudah memahami tentang istinja. Karena istinja ini merupakan perwujudan jasmania. Jasmania prosesnya dari 4 unsur. Inilah yang kita istinjakan. Suatu wujud daripada saripati makanan. Oleh karena itu wujud daripada istinja ini bermakom di dalam jasmania. Kemudian kita masuk di dalam junuf agar benar-benar kita membersihkan suatu wujud daripada makom sifat. Sifat yang selalu melahirkan syahwat. Inilah yang harus kita junubkan. Kemudian kita masuk di dalam makom wudu. Karena makom wudu ini merupakan wujud daripada rohani. Inilah 3 makom inilah yang kita perhatikan. Apabila benar-benar kalian sudah membersihkan, berangkat dari suatu istinja junub air wudu, berarti kalian benar-benar sudah dalam wujud kesucian. Berarti tidak ada lagi wujud sifat-sifat yang mengingkari dan mengabaikan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu perhatikan firman Allah yang kita harus bersihkan. Buah yang sempat kita makan dari usia 9 tahun sampai usia sekarang ini tanpa kita sadari. Buah yang kita lakukan ini buah daripada perbuatan yang tidak baik yang lahir dari makom-makom sifat. Sifatnya jasmania dengan sifatnya rohani. Inilah yang harus kita sucikan. Benar-benar sudah mensucikan suatu wujud daripada makom jasmania, makom sifat dan makom rohani. Nanti itu kalian benar-benar tunduk kepada ruh.
Karena berdasarkan suatu firman-Nya Allah, setelah peniupan ruh ini, maka tunduklah kepada ruh. Oleh karena itu, seluruh bagian lota ilo pitua lowombu, renungilah suatu makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, wujud cinta kasih kepada umat akhir zaman ini. Benar-benar memperhatikan makom ruh, karena hidup kita ini karena ruh, karena menerima suatu nikmat ini hanya karena ruh. Coba perhatikan, di dalam prosesnya sakaratul maut, ruh sudah diambil, maka tidak ada lagi suatu wujud jasmania dan sifat dan rohani yang dapat untuk merasakan suatu nikmat. Oleh karena itu, wujud daripada ruh ini merupakan suatu wujud nikmat yang telah ditiupkan di dalam makom jasmania, makom sifat dan makom rohani. Kalau kita tidak mengenal suatu wujud daripada makom ruh, maka kita tidak mengenal suatu makom langit. Karena sesungguhnya untuk masuk ke langit ini, kita harus melewati suatu wujud pintu. Pintu kita ini ruh. Oleh karena itu benar-benar kalian sudah tunduk kepada ruh, berarti sudah melaksanakan suatu makom ilmu-ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian lota ilo pitua lowombu malam ini benar-benar sudah membuang suatu wujud daripada buah yang dilarang oleh Allah. Inilah yang disebut buah huldi. Buah huldi merupakan suatu nama, namun sesungguhnya wujud daripada nama ini merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu seluruh bagian lota ilo pitua lowombu benar-benar sudah mengimani, berarti sudah memperhatikan suatu makom-makom ilmu, berangkat dari wudu. Wudu merupakan suatu mensucikan perbuatan-perbuatan yang berwujud hadas, yang bermakom di pikiran, yang bermakom di mata, di telinga maupun di mulut, kemudian tangan dan kaki. Inilah perwujudan yang harus kita sucikan. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilo pitua lowombu pada malam ini sudah benar-benar sudah meninggalkan suatu wujud daripada buah. Buah yang dimaksud adalah buah daripada perbuatan yang tidak baik, itulah yang disebut hadas. Hadas kecil maupun hadas besar yang selalu bermakom di dalam jasmania, di dalam sifat dan di dalam rohani. Kalau kita masih memiliki hadas, berarti kita masih tidak taat kepada ruh. Oleh karena itu ta'ilo pitua benar-benar menerima suatu perintah agar seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu dapat mengimani, menjalankan suatu perintah-perintah Allah ini. Seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, pahamilah, renungi, istinja, junub, air wudu, mensucikan suatu makom jasmania, mensucikan makom sifat, mensucikan makom rohani. Benar-benar kita sudah dalam wujud fitrah, maka kita sudah menyatu dengan ruh. Karena hanya ruh ini kita benar-benar diberikan suatu nikmat oleh Allah. Karena sesungguhnya kita ini sudah berjanji, peniupan-peniupan roh ini, apabila roh ini ditiupkan, maka dari sejak kita di dalam suatu prosesnya di alam kandungan ibu, maka kita sudah berjanji. Oleh karena itu Allah telah memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah dapat meniupkan roh ini. Oleh karena itu suatu wujud janji
maka janganlah ingkari. Benar-benar kita sudah berjanji kepada ruh. Oleh karena itu hidup ini karena ruh. Kalau tidak ada ruh, bagaimana kalian merasakan surganya Allah? Kalian tidak mengenal makom ruh, berarti kalian tidak mengenal surganya Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua malam ini benar-benar menerima satu mukjizat dari Allah, maka seluruh bagian Ta'ilo Pitua dipersilakan membuka telapak tangan. Alhamdulillah, seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo, renungilah dan pahamilah, karena tidak semudah apa yang kalian gambarkan. Bagaimana kalian bisa mengenal suatu makom utusan dan mengenal suatu ruhullah dan mengenal suatu makom nabi dan mengenal suatu nurunya bumi. Ta'ilo Pitua Lowombo ini moga melangkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo. Jangan sia-siakan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar kita sudah menjalankan, berarti sudah memahami apa yang dikandung di dalam perintah-perintah. Oleh karena itu seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo yang sudah memahami berarti sudah meyakini. Meyakini berarti sudah menjalankan. Bisa untuk menyatu dengan sifatnya ruh, rohaninya ruh, dengan ruhunya ruh, dengan nurunya ruh. Nanti itu kalian mengenal suatu wujud makom langit, rohani langit dengan ruhunya langit, dengan nurunya langit. Karena nur langit ini merupakan suatu makom Sidratul Muntaha atau disebut kerajaan Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua wujud cinta kasih kepada kalian. Benar-benar kalian tidak ada lagi yang berwujud sifat was-was. Berarti kalian benar-benar menjalankan suatu makom ilmu yang sudah disyariatkan. Maka diperhatikan terakhir perjalanan Ta'ilo Pitua ini benar-benar sudah menggamblangkan agar kalian untuk cepat-cepat membuang atau sudah menghanyutkan suatu hadas-hadas, karena hadas ini merupakan dari perbuatan berangkat dari dusta, kemudian caci makian atau mencela. Inilah perwujudan hadas-hadas, kemudian berzina, kemudian kikir. Inilah wujud daripada hadas. Bagaimana kita bisa untuk menghilangkan hadas? Hadas, kalau hadas yang bisa kita hilangkan dengan air yang berwujud dari saripati, dari saripati tanah, saripati air, dan saripati angin, dan saripati api. Inilah yang bisa kita lunturkan dengan 4 unsur. Namun kalau hadas yang berwujud di dalam makom sifat, hadas yang bermakom di dalam rohani, inilah yang harus benar-benar kesadaran. Kesadaran merupakan suatu pengakuan, benar-benar memohon ampun ke Allah agar tidak lagi memakan buah yang berwujud hadas. Seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo pada malam ini, renungilah dan pahamilah. Benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami, maka Allah memberkahi kalian
dan Nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.